nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Monkey D. Dragon yang selama ini berada di barisan paling terdepan untuk menyuarakan pemberontakan terhadap pemerintah dunia, rupanya dulunya adalah seorang prajurit angkatan laut biasa yang terlibat dalam insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu. Nah, banyak dari para fan One Piece yang meyakini jika terlibatnya Monkey D. Dragon dalam insiden God Valley adalah awal di mana Monkey D. Dragon sangat membenci pemerintah dunia. Selain itu, Dragon yang telah menerima permintaan dari Ibu Seng dan juga Samrock untuk menyelamatkan bayi kembarnya tersebut dari tangan Garling Figureland seolah menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Apakah semua ini hanyalah sebuah kebetulan saja atau memang sebuah rantai takdir yang sudah ditentukan? Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa tujuan utama dari organisasi Revolutionary Army adalah menghancurkan sistem pemerintah dunia saat ini. Dan seperti yang kita tahu juga, sebagai pemimpin dari organisasi Revolutionary Army, Monkey D. Dragon paham betul musuh yang mereka hadapi saat ini adalah pemerintah dunia yang memiliki sebuah kekuatan militer dan kekuasaan yang absolut. Bahkan secara kasat mata saja, kekuatan dari kedua belah pihak ini pun sangat amat jauh berbeda. Dan seharusnya hal itu pun sudah disadari oleh Dragon sejak dirinya menjadi seorang angkatan laut. Nah, sampai di sini, jika benar insiden God Valley adalah awal mula dimulainya tekad yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon untuk menghancurkan pemerintah dunia, artinya dalam insiden ini, bibit pengkhianatan pun mulai tumbuh di dalam diri seorang Monkey D. Dragon. Sehingga jika kita tarik benang merahnya, saat Monkey D. Dragon mendapatkan mandat dari Ibu Seng dan juga Samrock untuk menyelamatkan kedua anaknya yang telah dibawa oleh Garling, jelas hal ini pun menjadi sebuah pilihan yang sangat sulit bagi Dragon. Karena di satu sisi, Dragon yang saat itu masih menjadi seorang prajurit angkatan laut biasa harus dihadapkan pada seorang Tenryubito yang mana secara logika tidak mungkin dilakukan oleh seorang prajurit angkatan laut biasa. Dan Mimin rasa kalian juga paham konsekuensi apa yang akan didapatkan oleh seorang prajurit angkatan laut biasa seperti Dragon jika dia berani melawan seorang Tenryubito. Bahkan seorang Fleet Admiral angkatan laut seperti Sakazuki Akainu saja masih tunduk pada perintah seorang Tenryubito. Maka dari itu, inilah yang menjadi sebuah plot twist dari Oda Sensei jika Monkey D. Dragon akan mendapatkan salah satu dari 6 buah iblis legendaris yang ada di Pulau God Valley. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, 2 dari 6 buah iblis legendaris tersebut memang telah diketahui, yaitu Yuo no Mi milik Kaido dan juga Nikyu no Mi milik Kuma. Nah, sedangkan 4 sisanya masih belum diketahui pasti. Sehingga rasanya akan sangat make sense jika satu-satunya cara bagi Dragon untuk menyelamatkan Seng dan juga Samrock adalah dengan cara memakan salah satu dari 6 buah iblis legendaris tersebut. Jadi, alurnya akan seperti ini. Ketika kelompok bajak laut Rocks, bajak laut Goldie Roger, dan juga Monkey D. Gap telah tiba di Pulau God Valley, mereka semua saling terlibat pertarungan, dan keadaan saat itu pun benar-benar sangat kacau. Sehingga, Garling, Summer, dan juga Gunko yang saat itu juga berada di Pulau God Valley ditugaskan untuk membantu mengevakuasi para Tenryubito. Nah, momen inilah yang dimanfaatkan oleh Dragon untuk mengambil salah satu buah iblis legendaris tersebut dan menyelamatkan Seng dan juga Samrock. Hingga pada akhirnya, Dragon pun berhasil menyelamatkan Seng dan juga Samrock. Namun yang menjadi masalahnya sekarang adalah Dragon sadar jika dia membawa bayi tersebut kembali ke markas angkatan laut, maka sama saja Dragon telah gagal menyelamatkan Seng dan juga Samrock. Itu sebabnya Dragon pun menyelamatkan Seng dan menaruhnya di dalam peti harta karun yang sebelumnya menjadi tempat untuk menyimpan buah iblis legendaris yang telah dimakan oleh Dragon. Begitupun dengan Samrock, namun di peti harta karun yang berbeda.
Hingga pada akhirnya, setelah insiden God Valley berakhir, kita semua tahu bahwa kelompok bajak laut Goldie Roger sangat senang sekali setelah mereka mendapatkan beberapa jarahan dalam insiden tersebut. Bahkan saat membawa peti harta karun tersebut, salah satu anggota kelompok bajak laut Goldie Roger meyakini mereka akan mendapatkan buah iblis legendaris dan akan menjualnya. Namun betapa terkejutnya mereka semua setelah mengetahui bahwa di dalam peti harta karun tersebut justru ada seorang bayi. Di mana bayi tersebut lain tak bukan adalah Akagami no Seng yang kelak menjadi seorang Yonko. Sementara itu berbeda dengan nasib adiknya, Samrock yang berada di peti yang berbeda justru berhasil dibawa kembali oleh para Tenryubito. Sehingga hal inilah yang menjadi sebuah alasan kenapa sejak kecil Samrock telah tinggal di tanah suci Merijoa. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besar berikutnya adalah sebenarnya kekuatan buah iblis apa yang didapatkan oleh Monkey D. Dragon saat terjadinya insiden God Valley? Karena seperti yang kita tahu juga, 6 buah iblis legendaris tersebut pasti memiliki kekuatan yang sangat gila. Dan kalian juga pasti tahu sendiri bagaimana overpowernya kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Kaido dan juga Kuma. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, khususnya dari peran dan kekuatan yang telah ditunjukkan sejauh ini. Dan Mimin rasa, Monkey D. Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan, Ryu Nomi model Amaru. Ya, buah iblis ini memang sangat cocok sekali untuk Monkey D. Dragon, karena dalam kisah mitologinya, Amaru ini dikenal sebagai makhluk yang tinggal di bawah tanah dan disebut sebagai pembawa revolusi. Sehingga hal inilah yang dianggap sebagai sebuah simbol pembawa perubahan besar atas kekerasan, penindasan, dan perbudakan yang terjadi di dunia nyata. Nah, maka dari itu, jika kita kaitkan dengan Dragon yang juga dianggap sebagai seorang pemimpin Revolutionary Army, rasanya ini akan sangat make sense sekali dengan pergerakan yang selama ini telah diperlihatkan oleh organisasi Revolutionary Army. Mulai dari gerakan bawah tanah, revolusi, dan perubahan besar terhadap dunia, semua itu adalah peran dari Monkey D. Dragon yang telah ditunjukkan sejauh ini. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece juga tahu, setiap kemunculan dari sang pentolan Revolutionary Army ini, kita bisa melihat angin ataupun cuaca yang tiba-tiba berubah. Contohnya saja saat Dragon menyelamatkan Luffy dan juga Sabo. Menariknya, Amaru ini juga dikatakan memiliki kekuatan untuk mengubah lingkungan dan membawa angin perubahan. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Amaru ini juga memiliki kekuatan untuk menciptakan hujan dan juga petir. Sehingga Mimin rasa kekuatan dari Monkey D. Dragon ini bukan hanya sekedar mampu menciptakan angin, tetapi hujan yang tiba-tiba muncul di Lockton dan juga petir yang menyambar bagi saat dirinya akan mengeksekusi Luffy sebenarnya adalah ulah dari Monkey D. Dragon. Nah, menariknya selain itu, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak asing lagi dengan tato ikonik yang terdapat pada wajah Dragon. Ya, apabila kita perhatikan lagi, tato tersebut sangat mirip sekali dengan motif atau corak pada bagian ekor Amaru. Entah ini sebuah kebetulan atau tidak, tetapi yang jelas, Monkey D. Dragon yang saat ini telah menjadi pemimpin organisasi Revolutionary Army yang sangat menentang pemerintah dunia, pasti Oda Sensei tidak akan memberikan kekuatan yang biasa. Apalagi Dragon ini adalah seorang penyandang inisial D yang akan memiliki peran penting di akhir cerita One Piece nantinya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang buah iblis yang didapatkan oleh Monkey D. Dragon dalam insiden God Valley dan juga kekuatan buah iblis yang sebenarnya dimiliki oleh Monkey D. Dragon. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.